Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Juli 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya selama satu minggu ke depan? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market indeks dolar atau DXY. Sebelum saya bahas secara teknikal, perlu saya sampaikan ya untuk hasil news yang rilis hari Jumat kemarin, di mana indeks dolar turun pada hari Jumat setelah data tenaga kerja atau non-farm payroll rilis yang menimbulkan keraguan tentang perlunya pengetatan lebih lanjut oleh The Fed. Dari data tenaga kerja atau non-farm payroll hanya menambahkan 209.000 pekerja baru pada bulan Juni, di bawah ekspektasi. Dan data tersebut paling sedikit sejak Desember 2020. Tetapi tingkat pengangguran atau unemployment rate turun 3,6% dan upah per jam naik 4,4%, di atas ekspektasi pasar. Dan tentunya pelaku pasar saat ini mendukung ya mengenai kenaikan 25 basis poin pada bulan Juli ini. Tapi peluang untuk kenaikan 1/4 poin ya setelah bulan Juli terlihat menurun. Ini tadi saya cek ya, mengharapkan apa ya istilahnya mempertahankan suku bunga yang ada. Saya melihat dari kondisi sentimen pasar, melihat dari data CME Group ya. Contohnya seperti ini, saya akan tunjukkan ke teman-teman semua. Oke, ini adalah data dari cmegroup.com. Anda bisa lihat secara keseluruhan pelaku pasar itu mendukung kenaikan sebesar 25 basis poin ya di bulan Juli ini. Dari persentase 93% mendukung hal tersebut, besar kemungkinan menurut saya memang akan dinaikkan sebesar 25 basis poin. Tapi ketika nanti di pertemuan berikutnya ya, kira-kira di tanggal 20 September 2023, di sini terlihat hanya 70,6% ini mendukung tidak ada kenaikan tingkat suku bunga. Artinya mempertahankan suku bunga yang ada ya dari kenaikan nantinya bulan Juli ini, dan diprediksikan di pertemuan berikutnya 20 September. Kalau kita lihat dari datanya ini terlihat pelaku pasar mengharapkan mempertahankan suku bunga lagi sebesar suku bunga yang ada, nantinya kita akan cek ya. Dan ini posisinya terlihat ketika bulan Juli data tersebut menunjukkan hawkish, tapi kalau dari survei cmegroup.com di sini menunjukkan nanti di pertemuan 20 September di sini lebih dovish ya, karena terlihat datanya 70,6% mengharapkan tidak ada kenaikan tingkat suku bunga. Ini data sementara ya, tentunya yang perlu kita lihat secara teknikal, fundamental ya. Dan sekarang kita akan lihat secara technical analisis untuk indeks dolar selama satu minggu ke depan, strukturnya seperti apa. Kita kembali lagi di chart ya. Anda bisa lihat sekarang tentunya pergerakan sampai dengan saat ini juga sudah saya sampaikan di pergerakan selama satu minggu ke belakang ya di time frame weekly. Oke, sebentar. Jadi kalau kita lihat ya dari pergerakan atau struktur indeks dolar ini masih dalam posisi pergerakan dari wave ketiga menuju wave keempat. Dan menariknya saya sudah sampaikan ya di weekly kemarin, pergerakan ini adalah bullish untuk koreksi. Dan saya melihat di posisi area resisten ya atau mendekati trendline atas ini ada posisi pembentukan dominan break. Kenapa saya gunakan Fibo Musang sekali lagi untuk menarik target ke bawahnya sampai area berapa? Ini adalah area dominan break ya yang sudah saya sampaikan. Nah, di area tersebut ini adalah area dominan breaknya, dan market berhasil bergerak ya, retest menuju area 50% 103.49. Kemudian terjadi penurunan di hari Jumat kemarin. Tentunya posisi ini di time frame weekly selama pergerakan satu minggu, tekanan sellernya sangat kuat dan ini sudah memakan daripada candle warna hijau. Dan menariknya kalau Anda perhatikan posisi ini, di mana low terbaru yang menjadikan open bulls-nya di posisi 102.29 ini berhasil di breakout meskipun tidak menunjukkan aktivitas yang cukup kuat karena tekanan bullish-nya sebelumnya sangat tinggi ya, mendekati level 103.49, dan posisinya terjadi impulsif bearish. Ini pembentukan candle weekly yang menurut saya memiliki
sentimen seller yang sangat kuat atau momentum seller yang sangat besar ini terjadi khususnya di minggu kemarin. Dan saya akan mencari atau melihat tentunya ketika market membentuk sebuah impulsif yang sangat kuat, itu biasanya akan terjadi koreksi ya, atau pembentukan bullish untuk koreksi sementara dari pergerakan impulsif bearish di weekly kemarin. Kita akan cek di time frame weekly ini ya. Dan ini area 50% nya kita akan coba undur dulu di posisi ini, kita lihat. Oke, maka saya menggunakan area 23,6%, kemudian 38,2 dan 61,8. Itu adalah area koreksi dari posisi pergerakan XAUUSD untuk minggu depan, yaitu berkisaran 102.54 sampai dengan 103.05. Sekarang kita akan cek seberapa besar dorongan retest ya, apakah ada area yang menurut kita memiliki potensi bagus untuk melihat indeks dolar akan kembali lagi melemah, karena minggu ini menurut saya akan berpotensi kuat menguji wilayah support di minggu sebelumnya, yaitu di 101.92 break kemudian menuju area base di posisi ini. Ini baru dia akan bergerak naik kembali. Gambaran saya seperti itu. Oke, sekarang kita akan cek di time frame daily. Nah, ini di time frame daily. Ini dorongan sellernya sangat kuat ya, impulsif bearishnya sangat besar. Anda bisa lihat di posisi sekarang ya. Dan tentunya kalau kita perhatikan area daripada 23,6%, kemudian area 61,8% ya, ini adalah area untuk koreksi. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan impulsif bearish selama hari Jumat kemarin memang menunjukkan aktivitas momentum seller yang sangat kuat. Oke, sekarang kita akan cek ya kembali di time frame 4 jam untuk melihat indeks dolar tersebut. Oke, menurut saya hal yang perlu kita pantau, saya melihatnya di sini ada sebentar ya. Ini area support become resistant yang menurut saya memiliki potensi banyak terjadi rejection ya di area ini. Berarti kalau ini saya jadikan area support become resistant, di area tersebut besar kemungkinan untuk market indeks dolar minimal dia akan koreksi di antara area 38,2% ya, 102.74 sampai dengan 102.90. Oke, jadi gambaran saya untuk minggu depan indeks dolar, karena secara struktur setelah impulsifnya besar di sini volumenya sudah mulai mengecil dan mendekati area support di wilayah area supply, area demand. Oke, menurut saya ini berpotensi karena saya melihatnya juga di sini ada order block time frame 4 jam, besar kemungkinan akan membentuk sebuah pergerakan chart pattern atau sideways ya, atau ascending channel ya, ataupun bullish flag bearish flag ya. Dan tentunya menurut saya berpotensi menuju area resisten. Baru nanti di sini ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, dan baru terjadi penurunan dan bisa break di bawah area support dan melanjutkan penurunannya menuju area base. Gambaran saya seperti ini untuk pergerakan indeks dolar ya, dan hati-hati tentunya menurut saya masih berpotensi menuju area order block di time frame 4 jam yang berkisaran antara 102.16 sampai dengan 101.938. Secara garis besar menurut saya potensi untuk hari Senin nanti kita lihat besar kemungkinan akan membentuk sebuah chart pattern ataupun membentuk sebuah area compression ya, baik bearish flag ataupun membentuk sebuah channel ataupun ascending channel, dan juga bisa membentuk sebuah area sideways dan menuju area resisten untuk bergerak bullish untuk koreksi dan konfirmasi. Tinggal kita cek di sini adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, menurut saya akan berpeluang menjadikan penurunan menguji wilayah support terkuatnya di sini, yaitu di 101.921. Jika mana di breakout maka akan menuju area base berkisaran 101.61. Oke, ini gambaran saya untuk indeks dolar. Secara keseluruhan terjadi potensi lanjutan penurunan ya setelah pasca terjadinya bullish untuk koreksi. Tapi untuk minggu ini akan menguji sekali lagi wilayah area demand di mana ada order block time frame 4 jam dan retest menuju resisten, support become resistant ya, dan melanjutkan penurunan kembali. Oke, itu gambaran saya untuk indeks dolar. Anda bisa catat, tonton videonya ya dari awal sampai dengan akhir. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Kita lihat di time frame weekly.
Euro USD terjadi penguatan yang cukup signifikan setelah indeks dolar terjadi pelemahan ya tentunya. Di sini ada pergerakan impulsif yang sangat kuat dan tentunya berhasil breakout di atas daripada bear sebelumnya di 1.09406. Area tersebut menunjukkan potensi bahwasanya buyer momentumnya sangat kuat, terjadi pergerakan yang buyer momentum yang cukup tinggi ya, dan membentuk high weekly meskipun belum mampu break di atas daripada high weekly sebelumnya, yaitu di 1.0973. Besar kemungkinan menurut saya karena tadi saya melihatnya indeks dolar terjadi bearish ya tentunya, dan tadi kita cek ada koreksi dulu ya, atau bergerak bullish untuk koreksi, dan saya akan menunjukkan Euro USD besar kemungkinan akan terjadi bearish untuk koreksi sedikit ya dari hari Senin ataupun hari Selasa dan melanjutkan kenaikannya. Sekarang kita akan cek di time frame daily, tapi untuk saya pastikan di sini momentum bullishnya udah sangat kuat. Nah, di sini juga ada pembentukan yang sudah saya gambarkan ya di analisa sebelumnya, membentuk sebuah descending triangle, dan ini berhasil breakout impulsif dari trendline yang di posisi ini, dan menurut saya ini sangat besar momentum bullishnya. Tinggal kita akan cek di area 50% untuk mencari progres terjadinya buy dan konfirmasi adanya pembentukan candle di wilayah tersebut, karena area support yang ada di sini nih berhasil reject dan bergerak naik. Oke, ini di time frame daily. Sekarang kita akan lihat untuk time frame 4 jamnya. Oke, di time frame 4 jam terakhir saya sampaikan area support ini adalah pola untuk kita buy ya, dan konfirmasinya start dari posisi ini. Anda bisa lihat ada bullish engulfing dan terjadi kenaikan, retest dan melanjutkan kenaikan melebihi daripada area 50% di 1.09280 bullish, dan saat ini sudah mendekati area high weekly-nya. Potensi atau mendekati area resisten ya, atau berdekatan dengan area support. Oke, area resisten atau area supply maksud saya. Dan sebentar saya akan rapikan dulu ya coret-coretan ini di time frame 4 jam. Oke, ini posisinya zona buy tentunya direspon ya. Ini coba kita lihat, kita hapus dulu. Oke, sangat tipis sekali direspon ya, kena ya di area 1.08669 zona buy ya, kena di sini posisinya, dan kemudian membentuk bullish engulfing. Ini menunjukkan aksi kenaikan, retest koreksi 50% dan melanjutkan kenaikan berlanjut. Oke, ini saya hapus dulu, sudah kita jadikan acuan kita kemarin. Dan sekarang kita akan lihat di time frame 1 jam ya, karena kita melihatnya 4 jamnya sangat besar sekali. Dan retestnya tentunya minimal mendekati area 50% sih menurut saya, karena kita tadi kan melihatnya untuk dorongan impulsifnya sangat kuat di time frame weekly, bahkan di daily juga sudah ada konfirmasi adanya tekanan impulsif bullish. Sekarang kita akan cek di time frame 1 jam tentunya. Oke, ini sudah terlihat adanya dorongan seller yang sudah masuk ya, artinya candle pun terakhir ada pembentukan area base ya di posisi ini di dalam initial break atau mother bar di posisi candle sebelumnya, dan ini menggambarkan akan terjadi pembentukan sebuah chart pattern, baik itu bullish flag ataupun bearish channel ya, ataupun sideways di wilayah area ini. Tentunya jika mana tetap ya konsepnya adalah di area resisten ini masih kita gunakan ketika ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka sell di area resisten tersebut, dan tepatnya berada di area supply ya. Di sini juga posisinya ini besar kemungkinan akan retest. Tentunya saya akan melihat kelanjutan daripada pergerakan Euro USD ya untuk minggu depan. Gambaran saya minimal menguji area 50%. Jadi dari posisi pembentukan area base ini kalau dia break daripada impulsif bullishnya di posisi ini, maka menurut saya berpotensi akan terjadi penurunan. Saya gambarkan dulu polanya ya seperti ini. Sebentar, saya akan besarkan dulu. Oke. Ini adalah candle yang menurut saya berpotensi jika mana area yang kita gambarkan ini terjadi breakout ya, terjadi breakout areanya adalah itu, dan itu kan baru bergerak candle, besar kemungkinan akan bisa membentuk sebuah dominan break ya.
posisinya. Kalau candle selama 1 jam ke depan ya di posisi ini seperti ini membentuk pergerakan bearish, maka menurut saya berpotensi market akan melanjutkan penurunannya ya seperti ini, retest dan menuju area 50% yaitu di 1.09280. Baru di area tersebut teman-teman bisa cek ya di sini untuk pembentukan candlestick pattern ya. Baik ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, pantau wilayah ini, baru kita bisa buy dengan ada konfirmasi tersebut. Karena saya melihatnya di time frame besarnya itu sangat bullish sekali gitu ya. Jadi ini gambaran saya untuk Euro USD. Jadi pantau area breakoutnya, apakah berhasil break di bawah 1.09630. Jika mana itu terjadi akan terjadi penurunan. Tapi kalau breakoutnya di atas 1.09717 akan memperpanjang pergerakan, kemungkinan besar membentuk sebuah area compression. Tinggal dilihat nanti di posisi resisten ini apakah ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 in set down untuk menunjukkan penurunannya hingga mencapai area 50% ya, minimalnya di 1.09280. Ini gambaran saya secara keseluruhan untuk hari Senin besok ya. Secara garis besarnya menurut saya potensi bullishnya sangat kuat di minggu ini. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Kita lihat di time frame weekly. Oke, GBP USD di time frame weekly impulsif besar terjadi dan berhasil breakout di bawah impulsif bearish ya. Opennya di breakout di atas 1.28175. Menurut saya ini akan berpeluang terjadi kenaikan berlanjut dan tentunya akan menuju target berikutnya adalah di area order block di time frame weekly, yaitu berkisaran 1.29774 target pertama di area tersebut. Oke, sekarang kita akan menggunakan Fibonacci retracement ya dari pembentukan bullish engulfing ini. Tentunya dari low-nya kita akan tarik sampai dengan level kurang lebih di sini ya. Sebentar, saya akan tandain dulu, yaitu di area high yang terbentuk di hari di minggu kemarin. Oke, saya mendapatkan area 23,6% di 1.27887 sampai dengan area 1.26897. Ini adalah area retest. Sekarang kita tinggal cek di time frame yang lebih kecil apakah ada momentum di area tersebut. Oke, ini posisinya ya. Ini sangat menarik menurut saya. Pola yang terjadi di sini terjadi breakout ya. Ini terjadi breakout di posisi CB1 yang sudah kita gaung-gaungkan dari minggu kemarin. Belum berhasil juga di breakout dan akhirnya posisinya sudah terjadi breakout khususnya di hari Jumat kemarin. Oke, sekarang saya akan gunakan Fibo Musang sekali lagi. Sebentar, ini saya bersihkan dulu ya coret-coretannya. Order blocknya ini kita hapus dulu sebentar. Oke, karena tadi sudah kita buat ini ya, buat koreksinya di area ini. Ini saya coba gabungkan dengan Fibo Musang karena breakoutnya adalah ini. Sekarang kita akan tarik ke bawah sampai level terendahnya. Kita gunakan Fibo Musangnya, targetnya pas banget. Ternyata area yang akan dikejar ya di level berikutnya yaitu di 1.29900. Ini adalah area order block di time frame weekly. Jadi besar kemungkinan menurut saya ini adalah potensi target untuk kenaikan GU ya atau GBP USD untuk minggu depan. Saya mendapatkan area tersebut dari penarikan garis menggunakan Fibo Musang, adanya breakout dari posisi sebelumnya atau kita sebut dengan CB1. Oke, dan ini sebenarnya sudah ada batas koreksi atau retestnya ya. Artinya ini saya hapus aja. Nggak usah, sebentar. Ini saya pindah. Sebentar, di sini gini aja. Oke, maka ingat ya, area yang menurut saya kalau dia terjadi koreksi ya atau retest, pastikan di area 50% sampai dengan area 23,6% di 1.26489. Karena di sini ada posisi area base ya yang terjadi. Ini menurut saya memiliki potensi yang bagus ketika market bergerak menuju ke level tersebut. Oke, ini adalah area base-nya.
Oke, ya area base di area tersebut. Pantau aja di area tersebut berkisaran 1.26667 sampai dengan 1.25907 ya. Potensinya menurut saya masih memiliki koreksi di area tersebut ya. Antara 78,6 50% sampai dengan 23,6% yaitu 1.26489. Ya, itu adalah area retest atau koreksi. Secara keseluruhan trennya naik ya. Dan saya sih berharap semoga ini terjadi koreksi dulu mendekati area ini. Ya seperti ini kurang lebihnya, ketika nanti ada konfirmasi jelas, baik ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, baru buy dengan target di wilayah area ini. Nah gambarannya polanya itu seperti itu. Oke ya, itu gambarannya. Tapi ya resikonya ketika nanti hari Senin koreksinya hanya sebatas 1.27847, dia langsung bergerak breakout di atas high weekly 1.28492, ya tentunya akan menuju 1.29900 untuk minggu depan. Ini gambarannya ya. Jadi polanya seperti itu. Sekarang coba kita cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Kita lihat dulu. Oke. Di time frame 4 jam, oke, ternyata zona buy yang kita gambarkan di sini kemarin ada respon ya dan bergerak naik cukup signifikan, kenaikannya sangat bagus. Ini saya hapus dulu. Dan selanjutnya yang perlu saya perhatikan adalah area yang membentuk sebuah ini ya. Anda bisa lihat ini adalah sebuah area compression, tapi di sini ada demand terjadi dan di sini yang menurut saya potensi sangat bagus untuk zona buy. Cuman pantau aja dulu, step awalnya adalah ini. Saya melihatnya di sini ada order block yang terbentuk ya. Menurut saya pantau dulu area ini ya, order block ini. Ini ada order block di time frame 4 jam di area tersebut. Saya akan jadikan zona pantau untuk sementara karena rawan akan terjadinya sweep liquidity ya, atau koreksinya lebih dalam ya dari pergerakan saat ini. Kita akan tandain dulu di sini. Ya harus cukup hati-hati ya, dan betul-betul dipastikan adanya konfirmasi baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup di wilayah tersebut. Oke, untuk zona buy masih sama ya, saya masih menunggu di area berkisaran ini. Sebentar, saya akan tunjukkan dulu. Oke, berkisaran antara 1.26508 ya sampai dengan 1.25990. Ini adalah zona buy yang masih fresh, yang belum diambil sampai dengan posisi saat ini. Oke, jadi skenario saya secara keseluruhan, karena saya sudah dapatkan target atasnya tepat berada di zona sell, itu Anda bisa lihat ya di 1.29900. Ya saya mengharapkan adanya koreksi dulu ya, retest menuju area zona pantau. Tinggal nanti cek di posisi ini. Jadi gini, ini harapan saya. Jadi retest ke sini dulu. Kalau sampai area ini sudah ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, menurut saya akan ada potensi kenaikan berlanjut di level tersebut dan terjadi breakout area resisten 1.28484 menuju targetnya untuk minggu depan. Nah, gambarannya seperti ini. Jika mana area pantau tersebut tidak ada konfirmasi dan market masih kecenderungan impulsif bearish, maka saya pantau area 50% sampai dengan zona buy di area ini. Tentunya tetap hal yang sama sampai adanya konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, saya akan buy di area ini. Oke, dengan target kenaikan yang tentunya lebih tinggi, minimal aja sampai dengan area resistennya. Atau kita lihat ya nanti sampai dia break impulsif bullish di atas area ini, maka menunjukkan potensi kenaikan berlanjut bergerak lebih tinggi. Ini gambaran saya dari market GBP USD ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita akan melanjutkan di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame weekly. Oke, USD Jepang Yen mendekati area supply di posisi ini ya, dan berhasil terjadi penolakan seller atau seller momentumnya sangat kuat. Di time frame weekly, candlenya impulsif bearish memakan daripada candle warna hijau. Tentunya ini akan melanjutkan penurunannya. Ini make sense. Indeks dolar turun, USD Jepang Yen turun, Euro dan GBP bergerak naik. Oke. Sekarang kita akan tarik menggunakan Fibonacci retracement, dan saya tentunya tetap mencari area koreksi ya, bullish untuk koreksi. Itu areanya 23,6%, 142,77 sampai dengan 143,92. Sekarang kita akan turunkan di time frame daily. Kita lihat
Dan di time frame daily sebentar, ini sudah kita gunakan ya, kita hapus aja. Sebentar, tadi kok nggak keluar. Kita lihat di sini, kita masukkan dulu untuk daily sampai per jamnya. Kita lihat di time frame daily. Time frame daily masih impulsi bearish dan tentunya sapu bersih area compression, dan sekarang menuju pergerakan ini ya, ada area base di posisi itu. Sebentar, ini saya geser dulu. Itu adalah area base-nya dan itu akan diuji minggu ini ya. Ini area base ini akan diuji minggu ini. Menurut saya hati-hati ya, peluang daripada area ini kalau sampai area base-nya ini ada kecenderungan pembentukan bullish engulfing khususnya di time frame daily ya, atau penolakan candle hijau, maka besar kemungkinan retestnya akan terjadi mendekati area 236 sampai dengan area 618. Itu aja dulu ya, hati-hati ya. Ini sebenarnya make sense ya. Kalau kita lihat tadi kita bahas Euro GBP kan ada potensi bearish untuk koreksi ya, mencari area retest. Dan di USD Jepang Yen dan tentunya USD atau indeks dolar tadi juga hal yang sama, terjadi bullish untuk koreksi. Ini USD Jepang Yen juga menurut saya berpotensi terjadinya retest dulu, bullish untuk koreksi menuju area Fibonacci, area yang sudah kita marking di level tersebut. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jamnya. Nah, di time frame 4 jam kalau kita lihat, oke, ini sudah masuki zona buy ya. Ternyata di time frame 4 jam kita sudah pastikan di area ini sudah ada zona buy. Dan ada time frame 4 jam ini ada order block time frame 4 jam di posisi ini. Tinggal kita lihat konfirmasinya ya. Tapi hati-hati ya, jangan taking profit terlalu tinggi ya menurut saya, karena berpotensi akan terjadinya itu hanya retest gitu. Intinya gini, kalau kita ada konfirmasi di sini ya, contoh ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area order block atau sampai area base, maka market akan menuju retest di area ini gitu loh. Dan tentunya kalau sampai di area retest ini, baik di 236 sampai 618, ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, baru dia akan bergerak turun. Nah, gambarannya saya seperti itu ya, polanya seperti ini gitu loh ya. Jadi hati-hati, boleh buy tapi jangan mengharapkan terlalu tinggi ya, minimal mendekati area-area level ini sudah taking profit, atau di sini ada drop base drop ya. Ini ada drop base terus. Coba sekarang kita akan cek time frame 1 jam aja dulu. Kita lihat time frame 1 jamnya. Oke, kita lihat time frame 1 jam. Di sini ada perubahan struktur ya menurut saya. Sebentar kita tandain, ada change of character, artinya struktur untuk time frame 1 jam ini berubah dari bullish menjadi bearish ya. Dan oke, kalau ini hanya polanya gini, kalau nanti hari Senin ya, ternyata market membentuk sebuah area compression kecil-kecil seperti ini, oke, itu artinya rawan akan terjadinya sweep liquidity ya di posisi dan terjadi kenaikan. Saya masih melihat potensi area ini ya. Ini posisi ini, coba kita akan cek posisi ini, kita lihat dulu. Oke, setidaknya di sini sih. Ini ya di sini. Kalau betul-betul dia bergerak naik cukup tinggi. Nah, di sini ini adalah targetnya. Ya, menurut saya targetnya sampai sini. Kalau nanti di posisi tersebut ada pembentukan bearish engulfing ya, di sini bearish pin bar, 3 inside down, saya akan buy di area ini tentunya ya, dengan target lebih dalam penurunannya. Oke, ini gambaran saya. Dan target untuk dia break di level swing terakhir di posisi ini adalah target breakoutnya. Setelah dia breakout itu baru dia akan bergerak turun. Gambarannya seperti itu. Oke, nah seperti ini ya. Nah ini, jadi plan saya seperti ini untuk USD Jepang Yen ya. Ketika saya melihat ada posisi saat ini di mendekati order block, tentunya nanti kita lihat apakah ada potensi bullish engulfing, bullish pin bar di order block time frame 4 jam tersebut. Buy boleh, tapi targetnya ya minimal mendekati wilayah area drop base drop ya. Baru di sini akan target sell-nya. Ketika ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka di sini saya akan jadikan zona sell saya untuk minggu depan. Ya, kalau tidak ada konfirmasi jangan entry. Intinya di situ aja. Oke.
Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk market indeks dolar dan pair USD. Semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan bagikan videonya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten, happy weekend buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.